Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai menyelesaikan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu eliminasi dan substitusi. Materi ini ada di kelas 8, yaitu di semester ganjil. Baik, apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Jadi tujuannya adalah melalui tayangan video pembelajaran, kalian dapat menentukan penyelesaian SPLDV, yaitu menggunakan metode gabungan dengan benar. Kemudian, melalui pemberian LKPD, kalian dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV atau sistem persamaan linier dua variabel, yaitu menggunakan metode gabungan dengan tepat. Apakah kalian masih ingat materi minggu kemarin? Jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari menyelesaikan SPLDV menggunakan metode eliminasi dan juga menggunakan metode substitusi. Nah, dari persamaan ini, di sini ada dua persamaan ya, yaitu persamaan sistem persamaan linier dua variabel. Di mana di sini untuk persamaan pertama yaitu X dikurang 2Y sama dengan 8. Kemudian di sini ada 3X ditambah 2Y sama dengan negatif 8. Nah, untuk menentukan nilai Y kemarin kita sudah menggunakan metode eliminasi dan juga metode substitusi. Di mana kalau untuk menghilangkan salah satu variabelnya yaitu kita menggunakan metode eliminasi. Nah, selanjutnya di sini kalau Y-nya itu sudah ketemu yaitu nilainya adalah negatif 4 atau dari variabel Y ini mendapatkan nilainya adalah negatif 4. Di sini bagaimana untuk menentukan nilai X dari persamaan X dikurang 2Y sama dengan 8. Jadi nilai negatif 4 atau Y-nya negatif 4 ini kita bisa substitusikan ke dalam persamaan berikut. Jadi caranya seperti ini ya, kalian masih ingat kan ya kemarin? Jadi jika X dikurang 2Y sama dengan 8, maka kita tulis kembali di sini. X dikurang 2, karena di sini Y-nya adalah negatif 4, maka dalam kurung atau dikalikan dengan negatif 4, Y-nya sama dengan 8. Seperti ini. Maka di sini X negatif dikali negatif itu adalah hasilnya positif. Maka positif 8, maaf ya. Jadi negatif 2 dikali negatif 4 itu hasilnya adalah positif 8. Maka di sini adalah 8. Karena yang dicari X, jadi 8 dikurang 8 atau ini kan positif 8. Jadi di sini kita tuliskan di sini coba. 8 positif 8 menjadi negatif 8. Artinya X-nya sama dengan 0. Ini. Jadi sudah diketahui Y-nya bernilai negatif 4, kemudian X-nya bernilai 0. Dengan begitu kita bisa membuktikannya. Coba kita buktikan ke persamaan pertama. Apakah betul di sini hasilnya itu 8 jika X dan Y-nya kita substitusikan. Kita ganti X-nya itu 0, kemudian dikurang 2 dikali Y, berarti Y-nya itu kita ganti dengan nilai negatif 4. Negatif 4 ya, di sini. Untuk 2 dikali dengan negatif 4, itu kan adalah hasilnya negatif 8 ya. Jadi kita ganti aja di sini seperti ini. Langsung kita ganti saja. Karena negatif 2 ini dikali dengan negatif 4 itu adalah hasilnya positif 8, jadi langsung kita tulis saja di sini. Positif 8. Dan 8. Betul atau tidak? Kalau 0 ditambah 8 itu hasilnya 8, betul ya, jadi terbukti. Coba kita substitusikan ke persamaan 2. Apa betul hasilnya itu adalah negatif 8? 3 dikali 0. X-nya kan 0 ya. 3 dikali 0 adalah 0. Kemudian 2 dikali Y, jadi positif 2 dikali dengan negatif 4. Itu adalah hasilnya negatif 8. Betul atau tidak kalau 0 dikurang 8 itu adalah hasilnya
negatif 8. Sama ya hasilnya, jadi terbukti. Sudah cukup paham? Baik, selanjutnya coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Di mana di sini ada penonton, ya, ada banyak penonton ingin membeli sebuah tiket di bioskop. Perhatikan ilustrasinya. Jika di sini ada 2 orang dewasa dan 2 anak-anak, itu membayar dengan Rp140.000 untuk membeli tiketnya. Kemudian 1 orang dewasa dan 3 anak-anak ini dengan membayar Rp130.000 untuk pembayaran tiketnya. Kemudian untuk di gambar ketiga ini 3 orang dewasa dan 5 anak-anak. Jadi harus membayar berapa? Nah, lalu berapa rupiah yang harus dibayarkan pada gambar ketiga ini? Ini kan gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga ya. Berapa ya kira-kira yang harus dibayarkan? Nah, ini ilustrasi seperti ini nanti bisa kalian kerjakan menggunakan metode gabungan. Jadi, kalian buat terlebih dahulu model matematikanya, kemudian sistem persamaan linear 2 variabelnya. Selanjutnya, kalian bisa mengerjakannya dengan langkah-langkah menggunakan metode gabungan. Baik, sebelum mengerjakan masalah ini, kalian perhatikan terlebih dahulu penjelasan menyelesaikan SPLDV menggunakan metode gabungan. Coba kalian simak terlebih dahulu apa itu pengertian dari metode gabungan. Jadi di sini metode gabungan adalah suatu metode atau cara ya yang digunakan tentunya untuk mencari himpunan penyelesaian SPLDV dengan cara menggabungkan 2 metode itu sekaligus, di mana di sini menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Lalu bagaimana ya langkah-langkah dalam pengerjaan atau menyelesaikan SPLDV tersebut menggunakan metode gabungan? Jadi kalian simak terlebih dahulu bagaimana langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya, yang pertama, kalian modelkan matematika terlebih dahulu ya dari soal cerita, kemudian dengan memisalkan besaran yang belum diketahui dengan sebuah variabel sehingga membentuk sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian langkah yang kedua di sini menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu untuk mencari nilai salah satu variabelnya. Kemudian yang langkah ketiga adalah nilai yang diperoleh tersebut disubstitusikan ke dalam salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel lainnya. Jadi itulah langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLDV menggunakan metode gabungan. Selanjutnya di sini kita menentukan nilai X karena tadi Y-nya sudah ketemu negatif 2 ya. Jadi dengan mensubstitusikan nilai Y sama dengan negatif 2 itu ke dalam persamaan X ditambah 2Y sama dengan 2, yaitu sebagai berikut. Kalian bisa perhatikan di sini. X ditambah 2Y sama dengan 2. Ini persamaannya ya. Kemudian di sini X ditambah 2 dikali dengan negatif 2. Nah, negatif 2 ini didapat dari Y. Y ini adalah nilainya negatif 2. Kita substitusikan ke sini, jadi dikali sama dengan 2. Maka di sini X ditambah 2 dikali negatif 2 ya. Jadi 2 dikalikan dengan negatif 2, positif kali negatif, ini adalah hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 2. Maka untuk mencari nilai X-nya yaitu 2, ini kan negatif 4, pindah ruas ke sini jadi positif 4, maka 2 ditambah 4 adalah hasilnya 6. Jadi X-nya 6, Y-nya tadi adalah negatif 2. Dengan demikian kita peroleh bahwa nilai X-nya adalah 6 dan Y-nya negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan di atas adalah 6 dan negatif 2. Jadi 6 itu X, negatif 2-nya itu adalah variabel Y. Paham ya? Tadi bagaimana cara membuktikannya seperti yang di atas tadi. Misalkan kepersamaan X nih, X ditambah 2Y sama dengan 2. Oke.
Maaf, di sini sama dengannya kepanjangan ya. Tuliskan kembali. Kemudian di sini X kita ganti dengan nilai 6. Karena X-nya tadi kan nilainya 6 ya. 6 ditambah 2, Y-nya berapa? Negatif 2. Oke, kita tuliskan di sini negatif 2 sama dengan 2. 6 ditambah 2 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 4. Oke, seperti ini. Kemudian sama dengan 2. Kita tahu bahwasanya jika positif dikali negatif, ini hasilnya negatif. Jadi 6 dikurang 4. Hasilnya adalah 2. Jadi terbukti ya. Oke. Baik, sudah cukup paham ya dengan materi hari ini. Jadi untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode gabungan, itu artinya kita menggabungkan dua metode sekaligus dalam penyelesaiannya, yaitu menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat di sini. Perhatikan ya. Langkah-langkah menyelesaikan SPLDV dengan menggunakan metode gabungan. Dari sistem persamaan linear dua variabel di mana A1X ditambah B1Y sama dengan C1, ini adalah merupakan persamaan yang pertama. Kemudian di sini ada A2X kemudian ditambah B2Y sama dengan C2. Ini adalah persamaan yang kedua. Nah, untuk metode eliminasi. Nah, untuk metode eliminasi ini, samakan salah satu koefisien variabel X-nya atau Y-nya. Kemudian, kurang atau jumlahkan. Ini kedua persamaan itu ya, sehingga diperoleh satu persamaan dengan satu variabel. Selesaikan persamaan yang diperoleh pada langkah sebelumnya, sehingga diperoleh nilai X-nya atau variabel Y-nya. Kemudian setelah menggunakan metode eliminasi, kemudian kita lanjutkan yaitu menggunakan metode substitusi, di mana substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah sebelumnya ke persamaan 1 boleh atau ke persamaan 2 juga boleh, sehingga menjadi persamaan satu variabel. Nah, seterusnya kalian selesaikan persamaan tersebut sehingga diperoleh nilai X-nya atau variabel Y. Yang terakhir, periksa apakah pasangan nilai X dan Y-nya itu yang diperoleh itu memenuhi kedua persamaan atau tidak dengan mensubstitusikan nilai X atau Y-nya di kedua persamaan. Jadi kalau udah terbukti, berarti jawaban kalian itu benar, gitu ya. Sudah cukup paham untuk pembelajaran hari ini? Semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan. Baik, untuk selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Tentunya menggunakan metode gabungan yang sudah dipelajari tadi ya. Berikut di sana tadi kan udah Ibu jelaskan ada contoh-contohnya, kemudian bagaimana langkah dalam pengerjaannya ya. Sudah cukup paham ya untuk pembelajaran hari ini? Silakan kalian salin di buku tugas kalian. Baik, Ibu cukupkan sekian. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.